Gara-gara sebotol minuman, aku mabuk sempoyongan. Kau bernyanyi? Hati-hati nanti didengar Beyonce. Jadi takut, Well. Tapi tidak apa-apa kok, karena sebentar lagi aku akan masuk grup WA-nya Bu Didi. Dasar wanita biadab. Pasti kamu mau beli iPhone 16 Pro Max kan? Ya, tapi jangan sampai media tahu. Nanti aku dijadikan bahan podcast. Aku pamit dulu ya. Alia, kenapa kamu kabur? Mana masih muda, kasihan sekali. Bagaimana kalau kita bernyanyi? Siapa tahu menang Grammy Award. Kita mulai. Innalillahi Alia, innalillahi mata kiri. Michael Jackson lihat nanti ya. Sama juga seperti nanti aku mati. Sudah sampai di ref. Dia tahu. Aku tahu, dia tahu. Aku tahu, dia tahu. Lagu yang indah sekali. Lihat saja, akan kujadikan kalian tumbang. Ayo semuanya kita bakal berangkat bentar lagi ya. Astaga Celo, kamu baru makan sekarang? Kan dari tadi mama udah suruh kamu makan. Gimana sih? Kamu tuh makannya lama, tahu nggak? Pokoknya jangan diimut ya, dikunyah-kunyah sat-sat. Kalau gitu Celo nggak usah makan dulu deh, Ma. Makan dulu, kita bakal berjam-jam perjalanan di mobil. Kamu bisa-bisa mabuk masuk angin, Celo. Koko kamu mana? Kayaknya di kamarnya deh, Ma. Elliot! Maju Ege. Ya ampun, Elliot kamu ngapain? Bentar mah dikit lagi menang nih. Tiap hari main aja kerjaan kamu. Jangan sampai mama kutuk kamu jadi modem wifi ya. Lah, kan kalah. Papa mana? Tadi terakhir sih di kamar mandi mah. Snow! Sampai kapan kamu mau ngetem di sana? Udah 3 jam kamu di dalam. Aku aja udah muter-muter sampai dapet setoran. Bentaran lagi Juliet, sabar. Sabar tidak aku lebar. Pokoknya mama gak mau tahu. Mama kelar dandan, kalian siap kasih, mama tinggal. 5 menit kemudian. Celo udah nih, Ma. Elliot juga. Juliet, ayo. Berisik, kan saya tunggu bentar gak? Alis rumah masih miring sebelah nih. Capek banget gua. Ya, silakan duduk. Siapa yang gak hadir hari ini? Aksel sakit, Bu. Mana suratnya? Tadi katanya izin ke Bu Zoe. Kamu tuh kalau ngomong yang jelas dong. Mamanya Aksel udah telepon wali kelas, Bu. Dari pertemuan pertama, Ibu udah pernah bilang kan, Ibu tidak menerima alasan apapun tanpa terkecuali dengan lampiran surat dokter. Waduh. Aksel Alfa. Tapi, Bu, gak ada tapi-tapian. Kemarin PR yang Ibu kasih udah selesai semua kan? Celo, tolong kumpulkan buku PR teman-teman kamu satu persatu. Iya, Bu. Emangnya ada PR Cia? Ada, Elliot. Jangan bilang kamu gak bikin. Mateng. Seriusan aku dari sekolah ngapain aja sih? Numpang napas sama kentut doang ya? Astaga, Elliot. Bener-bener kamu tuh. Kamu mana, Cia? Bentar, Celo. Loh. Kenapa Cia? Mana? Kok buku PR Cia gak ada? Jangan-jangan ketinggalan di rumah. Mana, Celo? Ibu. Ya, nggak perlu basa-basi ya. Yang namanya nggak ada di sini, silahkan keluar dari kelas saya. Baik, Bu. Nasib. Celo harus kasih tahu Aksel. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam Ce. Malam, Cece. Malam Ce. Malam, Cetiva. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin pas lagi kegiatan outing sekolah di salah satu daerah pegunungan yang nggak bisa aku sebutin namanya. Jadi tuh kebetulan aku sama Aksel ditunjuk sebagai panitia. Pada awalnya semua berjalan lancar-lancar aja sampai acara jilid malam. Ya sekelompok sama Elliot dan kita dapat tugas yang harus dituntaskan di setiap pos. Pos pertama, kedua, ketiga aman tanpa hambatan. Tapi mendadak salah satu anggota kelompok kita ada yang jatuh. Terus dia nggak sengaja keceplosan ngomong kasar. Terus? Nah dari sana teror dimulai. Cia ngerasa ada banyak mata yang lagi merhatiin gerak-gerik kita. Udah gitu kita tuh kayak dibawa muter-muter di tempat yang sama. Entah kenapa kita nggak pernah bisa sampai ke pos 4. Padahal udah aku tandain tuh bahuannya pakai tali. Tapi tetap aja kita balik ke titik yang sama. Waduh. Perasaan Celo tuh nggak enak soalnya nungguin omongan mereka udah lama kok nggak datang-datang. Akhirnya Celo ngomong lah ke Aksel. Setelah diskusi dengan guru-guru, kita putusin buat bikin beberapa regu untuk cari mereka. Di situ Cia udah pasrah, Cia lemes banget soalnya jalan berjam-jam. Kondisi anak-anak yang lain juga udah pada capek. Jadi kita cuma duduk aja sambil baca doa rame-rame. Sekitar 30 menitan menelusuri hutan, tiba-tiba Celo dengar suara dan aku kita samperin, bener aja itu mereka. Pas Celo lihat sekeliling, mereka lagi duduk di area pemakaman. Hah? Kok bisa? Aksel langsung meriksa sekitar kan. Dan ternyata salah satu teman kita nyetut tadi itu gegar tersandung besar kuburan. Sama Aksel dibenerin lagi posisinya. Terus kita satu persatu disuruh minta maaf. Ingat ya, kalau kalian sedang berada di tempat asing, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak pernah tahu apa yang sedang mengintai kalian di balik kegelapan. Nikah? Aku? Sama siapa? Bos bapak. Aku tuh terpaksa nikah sama kamu. Soalnya aku masih cinta sama dia. Jadi kamu cinta dong sama aku? Ya enggak lah, orang aku gak kenal sama kamu. Piu. Cucu. Seru banget ya. Besok kita main di sini lagi yuk. Kayaknya mulai besok aku nggak bisa kesini lagi deh. Kenapa? Soalnya kata papa,
Malam ini kita semua berangkat ke Amerika. Kamu jangan nangis. Ini buat kamu. Kamu boleh pergi, tapi kamu harus janji. Kalau kita udah gede, kita nikah ya. Janji? Iya, aku janji. Jadi nikah kan? Selalu kok kamu gak pernah bilang sayang sih sama aku? Kerjain. Dasar gak peka, malah dikasih soal MTK. Gampang kok. Gak tahu ah. Ah, so sweet. I love you, Juliet. Seperti biasa, tiap malam Jumatku bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow dan Aska. Malam. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami waktu gue nginep di apartemen Aska. Oke. Sorenya gue turun berenang sampai malam. Dia nggak bawa access card dan gue lagi nggak di rumah. Gimana dong? Tapi kebetulan ada yang naik lift ke lantai 15. Unit Aska di lantai 12 kan. Jadi gue pikir, ya udahlah nggak apa-apa cuma turun 2 lantai ini. Hah? 15 ke 12? 3 lantai dong? Kan nggak ada lantai 13. Oh iya, beberapa gedung kadang nggak ada lantai 4 sama lantai 13-nya. Gue turun lewat tangga darurat. Pas buka pintu, di temboknya ada tulisan 15. Habis itu gue lanjut turun. Gak berapa lama gue ngeliat ada cowok berdiri hadap tembok. Tepat di atasnya tulisan angka 14. Lah, ngapain dia? Gak tahu soalnya posisinya menggungin gue gitu kan. Jadi gue cuma sambil lewatin dia gitu aja. Terus? Singkat cerita sampailah gue di lantai 12. Gak pakai lama si Aska pulang. Terus gue cerita soal cowok aneh di lantai 14 tadi. Tapi Aska malah mendadak pucat. Kenapa? Soalnya di apartemenku nggak ada lantai 14. Maksudnya? Lantai 4, 13, sama 14 di tempatku tuh nggak ada, Ceh. Kalau dari lantai 15 langsung turun ke lantai 12. Hah? Jadi, tadi Snow lewat. Sedikit saja kau lama, aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku. Juliet, malam minggu nih, kita jalan yuk. Kemana? Akhir bulan gini bokeh. Kita ke Ancol aja gimana? Yakin mau ke sana? Healing di jembatannya, kan gratis. Kamu tahu kisah si manis jembatan Ancol gak? Enggak. Pada tahun 1817, ada seorang gadis bernama Siti Ariyah yang merupakan anak Ma Emper, pembantu dari juragan kaya di kampung sawah Paseban. Pasti cantik ya? Iya, karena itulah ketika usianya genap 16 tahun, sang juragan ingin menjadikannya selir, tapi ia tidak mau, lalu melarikan diri. Iya, amit-amit siapa juga yang mau? Namun naas, di tengah perjalanan ia malah bertemu dengan Oe Tambasia, lelaki hidung belang yang suka mengoleksi perempuan muda cantik. Terus? Oe memerintahkan 2 anak buahnya, yakni Piun dan Surya, untuk memburu Ariyah. Matong. Tapi walau bagaimanapun Ariyah menolak dan memberontak, ia tidak dapat melawan mereka. Akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter, Ariyah pun kemudian lalu dibuang begitu saja, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Astaga. Semenjak itulah, teror si manis dimulai. Konon katanya, sosok gadis cantik akan muncul secara tiba-tiba, sampai mengakibatkan kecelakaan yang menelan banyak korban. Puncaknya pada tahun 1980-an, hampir tidak ada supir yang berani melewati wilayah itu. Kok serem sih? Mitosnya, pengemudi harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali kalau ingin selamat melewati jembatan Ancol saat berkendara di malam hari. Jadi gimana? Masih mau ke sana? Halo semuanya, saya Zoe, guru baru yang akan mengajar di sekolah ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya absen dulu ya. Cello, Elliot, Leticia. Oke, berarti masuk semua ya. Panas banget ya di sini. Hari ini kita belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar sejarah. Kalian tahu nggak, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Mungkin kalian belum lahir saat itu. Sekarang ibu mau tanya. Coba, Leticia, kamu lahir tahun berapa? 1970, Bu. Bisa aja kamu bercandanya. Bentar ya anak-anak, ibu angkat telepon dulu. Halo? Halo Zoe, nak, kok kamu belum pulang? Astaga ma, aku lagi ngajar di sekolah baru. Hah, tapi ini udah jam 10 malam Zoe. Gak mungkin lah ma, aku baru aja mulai. Kamu di mana sih? Sekolah Stormhold. Hah,
Zoe, Mama mau kamu keluar dari sana secepatnya. Kenapa, Ma? Sekolah itu udah lama nggak ada. Itu bekas sekolah Mama yang pernah kebakaran. Dan Mama dari teman Mama nggak selamat. Guru, kita nggak jadi belajar. Ketemu Gacatuber, cek. Anaknya sangat random ya guys. Bisa dilihat sendiri dia lagi ngobrak-ngabrik dagangan orang. Maaf ya mbak. Tiba dia. Ini Sang Supriyanto. Lanjut makan. Jangan pesen ini weh. Kids meal weh, bocil. Jadi katanya dia lagi kepengen makan pasta guys. Jadi dia pesen spaghetti bolognese. Dan gue pesen fish and chips yang datangnya super lama. Dia udah tinggal segitu. Nah, kelar makan kita live. Habis itu joget bareng. Hai, lagi halo. Kenal nggak siapa? Ini kakak. Kamu umur berapa? Aku 33. Aku 18. Sudah. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Terus ini kita ke Miniso guys. Gak mau pulang Parisnya guys, mau dianterin balik nih. Bye Paris, ketemu lagi lain kali. Papa, Mama, kenalin. Ini Axel. Om bombastic side eye. Tante. Ganteng banget. Tetap masih gantengan kamu kok, Snow. Cowok tuh percuma kalau cuma ganteng doang mah. Sayang, ingat lagi puasa. Harus sabar, gak boleh marah-marah. Tahan emosi. Itu muka kamu jangan ditekuk kayak gitu. Pokoknya gue gak terima. Axel ini DJ loh, Pak. Dia jago banget soal musik. Om suka lagu apa? Kalau Om sukanya K-pop, tapi kalau Tante lebih suka dangdut sih. Oke. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 환란한 멜로드라마 괜찮은 결말 그가면 됐다 너 사랑했다 우리가 만든 love scenario. Aduh, Axel. Bapak pusing banget. Puasa-puasa gini kamu malah bikin onar terus. Sebagai hukumannya, kamu bakal diskors dari sekolah selama 3 hari. Lo orang tahu gak sih? Gila, Axel tuh sampai bikin anak kelas 11 masuk rumah sakit, tahu gak? Seriusan lo? Cialo, si Axel berantem lagi ya? Iya, Cia. Mungkin Axel hilaf. Ingat, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. ngantuk. Alat dari mana nih? Gesit banget terbangnya. Potong. Lo nantangin. Maaf bro, nggak sengaja. Pak, tolongin, Pak. Ada apa ini ribut-ribut? Mereka berdua berantem, Pak. Tadi masuk kayak yang mulai, dia gak pakai Axel duluan. Kamu ya? Enggak pak, saya tuh. Iya, Pak. Bener, Celo lihat sendiri kok. Udah, kamu gak usah ngelak segala deh. Enggak pak, bener. Kelihatan kok dari tampang lo kriminal gitu. Puasa-puasa gini tugasnya malah banyak banget lagi. Nomor 7 disuruh survei. Axel, kamu lagi sibuk nggak? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau minta waktu kamu seumur hidup, boleh? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Cielo, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma kesandung doang tadi. Kaki kamu sakit gak? Nggak kok. Bisa jalan? Bisa? Yuk, kapan? Kita bikin romantis, bikin paling